Nah teman-teman, tentunya ya teman-teman ini kan tahu ya, kalau kita membuat roti goreng itu atau dading, salah satu bahan yang harus kita siapkan itu adalah gula halus. Nah di sini banyak pertanyaan dari rekan kita gitu kan, bagaimana kalau gula halus untuk membuat gula tengah itu eh, diganti dengan gula pasir biasa seperti ini gitu kan. Nah jadi ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang menarik ya, cuma permasalahannya gitu kan, saya sendiri terus terang belum pernah mencobanya gitu kan, tetapi pertanyaan itu kan bisa atau tidak gitu kan. Nah jadi kita harus mengenali dulu teman, gula halus ini kan, gula halus ini komposisinya itu kan dari gula ya, gula pasir nih. Di sini ada komposisi, ini adalah salah satu gula halus yang ada di Bandar Lampung teman-teman ya. Merek ini saya gunakan gitu kan, karena apa ya, merek lain kayaknya belum ketemu gitu kan, hanya merek ini. Dan ini kualitasnya lumayan gitu kan, sehingga saya sendiri memakai gula halus seperti ini gitu. Nah kalau secara komposisi gula halus ini ya, ini gula pasir. ANK ini apa teman-teman ya, saya juga tidak tahu ya ANK ini apa. Nah, kalau keterangan dapat dipakai kue bolu, kering, donat, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau kita kan sebagai bahan untuk gula tengah. Kalau untuk ini tadi gula pasir ya, untuk penggantinya, saya sendiri kayaknya belum begitu paham. Tetapi secara logika gitu ya, secara logika gula halus ini ya terbuat dari gula pasir itu sendiri, yang dihancurkan, yang dihaluskan seperti itu. Jadi kalau kalau teman-teman langsung menggunakan gula halus, gula pasir biasa, saya yakin tuh bisa, cuma saya belum pernah bereksperimen ya ke arah itu. Yang pasti saya hanya mendasari gula halus ini ya, asalnya dari gula apa gitu kan. Nah tentunya teman-teman ya, ketika kita menggunakan gula halus, kita mencari kualitas yang terbaik mungkin, karena gula tengah itu sangat sangat penting sekali gitu kan dalam proses membuat odading ataupun ulang-baling yang model kita gitu kan. Jadi ketika nanti digoreng itu bisa menjadi dua belah bagus gitu kan. Ya intinya ada di sini. Nah, bagaimana kalau tidak memakai gula tengah gitu kan? Ya ada gitu kan, ada sebagian juga pedagang yang tidak menggunakan gula tengah, artinya tidak menggunakan gula halus gitu kan. Itu bisa jadi seperti itu. Dan ada juga beberapa pedagang tidak menggunakan gula halus, tetapi menggunakan gula merah ya, seperti itu bisa ada juga seperti itu. Jadi macam variasi itu ya tergantung dari pedagang itu sendiri kan, seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu kan. Ya kalau saya sendiri karena memang dari awalnya belajar itu sudah menggunakan gula halus kan. Nah jadi gula tengah ini menurut saya sangat penting sekali kan. Selain dari segi apa ya, memang untuk variasi itu artinya model kita yang kita buat adalah odading yang bisa belah jadi dua seperti itu. Yang kedua adalah otomatis kalau gula halus ini kan menambah rasa. Nah teman-teman bisa lihat gitu kan, dari ukuran adonan ini, adonan yang saya buat besok yang sudah saya persiapkan gini kan. Kalau kita mengandalkan gula pasirnya di sini ya sudah manis gitu kan. Memang standarnya kalau saya nanya-nanya ke toko-toko apa bakery ataupun kue-kue yang lain gitu kan, memang kalau tepung untuk membuat roti itu standarnya 4:1 atau 5:1. Nah kita sendiri kan sini 5:1, artinya 5 kilo tepung terigu, sekilo gula halus. Nah ini rasa identik itu ya sudah manis, cuma memang belum terasa banget. Nah dengan adanya gula halus ini makanya menambah variasi sendiri rasa gitu kan, karena ada sedikit perbedaan. Kayak apa ya, kalau saya sendiri yang bikin itu kan kayak gula halusnya itu, gula tengahnya itu jadinya kan kayak seperti ada keras gitu. Kalau memang ada beberapa orang mengatakan kalau kita digigit itu kayak kayak apa ya, kayak semacam crispy ataupun keras, cuma manis gitu ya, seperti itu. Nah ditambah lagi dengan aroma dari wijen itu sendiri. Wijen itu sendiri kan dia mengandung apa ya, kayak semacam rasa-rasa gurih-gurih gitu. Jadi ada identiknya ya temennya. Jadi dari gula tengah itu sendiri kita ada penambahan rasa gitu kan. Selain ada ciri khas, penambahan rasa kan seperti. Coba bedakan teman-teman yang biasa makan odading yang tanpa gula halus gitu kan, sama yang ada gula tengahnya, itu pasti berbeda sekali ya. Nah
Tapi tentunya teman ya, ketika kita mencari gula halus ini kan tidak semudah apa yang ya kita apa ya, artinya banyak sekali produk-produk gula halus dan tidak, kadang banyak sekali juga yang tidak sesuai dengan apa yang ingin kita gunakan gitu kan. Makanya kalau kemarin-kemarin dulu itu kan saya sendiri sering giling sendiri ya teman. Jadi gula pasir ini saya giling ke apa namanya penggilingan tepung gitu kan, itu bisa gitu kan. Nah, cuma karena di sini saya tidak tahu tempatnya gitu kan, tapi ada beberapa teman saya di sini juga memang mereka giling gula sendiri gitu kan. Jadi memang ya yang pertama secara kualitas akan terjamin karena tidak ada campuran-campuran gitu kan, seperti itu. Kalau dari pabrik ini kan, dari industri gini kita tidak tahu, walaupun tertulisnya seperti ini kita tidak tahu yang sebenarnya, sehingga kadang itu secara kualitas kita harus mencari formasi yang pas untuk gula tengah kan, seperti itu. Kalau secara ukuran kita umpamanya kita memakai standar ukuran 1 kilo tepung terigu 1 kilo gula halus untuk campuran membuat gula tengah, tapi nyatanya kan saya ngerasakan sendiri itu tidak kuat teman-teman ya. Ternyata harusnya ini 1 kilo gula halus lebih gitu kan, baru 1 kilo tepung, bandingnya seperti itu. Kalau wijen mah ya relatif aja sih teman-teman ya, jadi sesuka kita aja kalau itu kan. Yang penting gula halus ini ya seperti itu yang kualitasnya baik. Nah tentunya teman-teman yang baru-baru juga pengalaman saja gitu kan. Jadi gula halus ini juga teman-teman jangan pernah salah beli gitu kan, karena gula halus ini kan ada beberapa tipe ya, artinya yang seperti gula apa ya, gula salju apa yang kayak pegang itu lebih dingin, kena air itu lebih dingin, itu yang khusus buat donat-donat itu ya teman-teman. Itu salah satunya gula halus, karena saya pernah dulu pakai itu ternyata salah gitu kan, salah beli, salah ngambil ketika beli, dan akhirnya fatal gitu kan, dan baunya atau apa ya, ada itu kan pengalaman. Kemudian yang kedua gula donat, begitu saya masukkan ke dalam apa waktu membuat itu kok terasa dingin gitu kan. Nah ternyata gulanya itu beda. Jadi kalau gula donat itu ketika kita campurkan, kita sudah aduk, kita bikin gula tengah itu seperti ini. Kan kalau ini gini ya teman, kalau sudah kita buat, kalau gulanya yang bagus, jadi walaupun kita agak lembek di adonan di apa ya waktu kita buat gula tengah, dia lama-lama dia agak sedikit mengeras gitu kan, sedikit mengeras ya. Nah kalau gula yang tidak bagus itu dia nanti semakin meluber, artinya semakin apa ya, lembek gitu ya, jadi tidak bisa digunakan gitu kan. Nah kalau gula yang bagus, ciri khasnya ya ketika kita sudah campurkan antara tepung, gula dan wijen gitu, air sudah kita buat gitu kan, sudah kita adon seperti buat adonan biasa. Nah sudah jadi, kita bikin agak lembek gitu kan, kita masukkan dalam kantong plastik, dan besok pagi itu udah bagus gitu, karena sudah agak mengeras dan dilebarkan itu mudah kan. Kalau baru buat kan tentunya sulit ya teman-teman untuk digunakan, paling minimal sejam 2 jam setelah dibuat itu baru bisa digunakan, walaupun itu masih pecah-pecah, kita lebarkan tuh susah sekali pecah ya teman-teman. Nah jadi kita harus cermat memilih gula halus ini, karena gula halus menurut kita kan sangat penting sekali. Nah jadi itu ya dari pertanyaan teman-teman kita yang bisa diganti, menurut saya bisa saja gitu kan. Jadi ini mungkin caranya dicairkan dulu seperti gula ini, dicairkan kemudian dicampur tepung, seperti itu bisa aja gitu. Cuma memang kalau ini kan masih bentuknya masih kasar gitu ya, kalau ini lebih halus kan. Atau juga ada ya, saya dulu pernah ketemu pedagang gitu kan, jadi gula halus ini dikasih gula ini, tapi bentuknya udah ada gula halus dan gula pasir, jadi dilebarkan, jadi gulanya itu hanya di atas, jadi ditabur gitu teman, jadi tabur-tabur gitu, jadi hanya satu lapis adonan itu, kemudian dikasih gula halus dan gula pasir tadi ya, untuk campuran itu di atasnya itu kan, sama wijen dikit-dikit tuh kan, jadi gitu kan ya. Cuma memang banyak yang kebuang waktu goreng gitu kan, karena tidak angkat secara langsung kan ya. Itu ternyata jadi juga, dan ada ciri khas juga gula halusnya itu nempel ya teman-teman. Jadi ya itu yang pernah saya jumpai. Tapi kalau rata-rata kalau yang di komunitas kita, di sama pedagang kita itu memang metodenya sama ya, jadi menggunakan gula halus, wijen dan tepung terigu, air kan gitu kan. Jadi
tidak jauh berbeda. Kalau yang lain-lain ya pernah ketemu gitu teman-teman yang odading yang tanpa gula halus itu ya polos aja gitu, itu ada kan, seperti adonan donat aja itu ada kan. Jadi tergantung pedagang sih seperti itu kan, dan selera pelanggan seperti apa gitu. Nah, jadi itu sedikit sharing kita teman-teman tentang gula halus itu sendiri, dan sinkron dengan pertanyaan teman-teman kita yang sudah banyak ya sebenarnya menanyakan pengganti gula halus ini ada gula pasir. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.